Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, saya kuat, tetap semangat. Gimana kabar hati dan juga sinyalnya pada hari ini? Wah, always Beda good. tempat, beda sinyal ya. Harus lihat orang lain. Oke, pada hari ini materi yang akan saya sampaikan itu tentang pembelajaran orang dewasa ya. Sebelumnya kita buka dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Bu Dining ya? Saya Oke. yang hari ini piket. Bu Dini yang piket ya pada hari ini. Oke. Mbak Rina yang saya mimpin doa. Oh iya. Oke, siap. Ya, oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, mari teman-teman sebelum memulai BIMTEK hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan sampai acara ini selesai berkah, memberi manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk peserta didik kita. Monggo bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo. Selanjutnya saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Bu Dini yang telah membuka acara pada hari ini. Ini udah ada belum ya? Di sana udah ada. Di sana udah ada ini. Oke, materi saya pada hari ini itu tentang IHT. Oh iya, sebelumnya karena pada lusu-lusu ya ini keadaan sinyal di tempat saya juga lagi hujan jadi putus-putus ngomongnya. Mohon maaf nanti kalau misalkan ngomongnya kurang jelas, Bapak Ibu. Untuk semangat pada hari ini, siapa yang akan memimpin ice breaking terlebih dahulu? Saya Bu, biar kita Oh semangat ya iya, Bu. iya, silakan Bu. Kita semangat. Saya akan mencoba memberikan ice breaking. Semoga ice breaking yang saya berikan bisa memberikan penyegaran untuk kita sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Lakukan apa yang saya ucapkan, bukan saya lakukan. Oke, instruksinya. Lakukan yang saya lakukan, yang saya ucapkan, bukan yang saya lakukan. Instruksinya. Sudah siap? Melakukan apa yang Siap. dikatakan. Ya. Ya, Bu Rina ya. Pegang mata. Oh iya. Mata. Pegang dagu. 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 Oh, dagu. Pegang. Sinyal. Pegang telinga. Telinga. Ayo. Itu tuh SP-nya bisa saya persembahkan untuk teman-teman semuanya. Ya, terima kasih kepada Bu Rina yang sudah memimpin ice breaking ya pada hari ini. Ternyata saya sendiri juga kurang konsentrasi. Oke, mari kita
langsung ke materi saja, nggih? Apakah share screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Materi saya tentang pembelajaran orang dewasa. Rata-rata di sini usianya sudah lebih dari 20 tahun, nggih? Jadi sudah dikatakan dewasa, nggih? Saya belum loh, Bu. Oh, Bu Rina berapa usianya? 28. 17 tahun ya masih ya? 17 tahun. Iya. Kalau Bu Dini 19 tahun ya, Bu ya? Kalau Mas Rasid? 19 kurang sedikit. Kalau Mas Rasid 20 tahun. Beda-beda tipis. Oke. Yang pertama pembelajaran orang dewasa itu di sini materi saya itu ada difokuskan ke 4 materi ya. Yang pertama itu pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang kedua teori pembelajaran orang dewasa menurut knowledge. Yang ketiga karakteristik belajar orang dewasa. Yang keempat prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Oke, yang pertama pengertian pembelajaran orang dewasa. Apa yang ada di pikiran Bapak sama Ibu tentang pembelajaran orang dewasa? Secara umum saja. Saya ya, Bu, mau mencoba menjawab. Ya, Bu Kalau Rina. saya sebagai orang dewasa, fokus pada masalah saja. Bagaimana Bu Rina? Ya, pembelajaran orang dewasa itu pembelajaran berfokus saja pada, jadi tidak suka yang namanya ceramah, Bu. Oh ya, tidak suka diceramahi ya Bu ya? Enggak, sudah enggak, Bu. Oh iya, jadi berfokus pada diri kita sendiri ya, bukan dari Iya. omongan orang lain. Nah seperti itu. Nah di sini ada penjelasan dari andragogi yang berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani yaitu air dan andre yang berarti orang dewasa. Yang berarti memimpin atau membimbing. Nah, jadi orang dewasa itu tuh sukanya memimpin dan membimbing orang. Kurang lebihnya seperti itu. Kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut knowledge. Malcolm Shepard Knowledge pada tahun itu ya merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang bisa disebut dengan andragogi. Yang tadi sudah saya jelaskan pengertiannya. Nah, menurut knowledge, andragogi adalah seni atau ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada skala bentuk pembelajaran orang dewasa. Ya, yang nomor 3 itu karakteristik belajar orang dewasa. Ada yang pertama konsep diri. Konsep diri, orang dewasa itu mempunyai konsep diri yang bertanggung jawab, menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Jadi kalau orang dewasa itu mempunyai tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Seperti itu. Inti dari konsep diri. Berbeda dengan anak kecil, karena anak kecil kan ada yang mengatur, seperti itu ya Bapak Ibu. Kedua, pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam dari anak-anak. Pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Yang ketiga, kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat. Orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan. Yang kelima, orientasi belajar. Orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran menjadi berpusat pada masalah. Yang keenam, motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau motivasi internal ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa.
Yang pertama ada keterlibatan. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Jadi orang dewasa itu biasanya kalau mau belajar itu direncanakan dulu dan dinilai atau evaluasi. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman atau termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Yang keempat, berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Jadi orang dewasa itu berpusatnya pada masalahnya, begitu intinya, Bapak Ibu. Oke, sekiranya itu materi dari saya. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan atau tambahan untuk Bapak dan Ibu, Bu Rina, Bu Dini, dan Pak Rashid? Stop screen. Nah, sekian dan terima kasih. Apakah Bapak dan Ibu di sini? Ya, Bu Dini. Ini slide ditutup, saya baru teringat mau bertanya. Oh ya, silakan. Tapi sebentar di sini lagi Anissa. Oh, lagi adzan, Bu. Oke. Oke. Ini tadi kan dikatakan bahwa pembelajaran untuk orang dewasa itu berpusat kata memberikan contoh seperti apa? Contoh pembelajaran orang dewasa yang lebih berpusat pada masalah itu. Berpusat, aduh, your internet connection is unstable. Contoh dari pembelajaran orang dewasa yang berpusat pada masalah ya, Bu Dini. Begitu, Bu Dini? Pertanyaannya? Iya. Sebelum saya menjawab, apakah di sini ada yang mau mungkin menjawab terlebih dahulu dari pertanyaannya Bu Dini? Apakah ada? Sepertinya tidak ada karena masalah sinyal juga ya. Contohnya Bu, saya contohkan ya Bu. Guru, seorang guru di masa pandemi ini. Aduh, kok sinyalku pengen. Halo? Sinyal ayam. Terdengar kok, Mbak. Oh, terdengar. Oke. Seorang guru di masa pandemi ini, Bu, mau tidak mau, kita kan harus dituntut untuk tetap mengajar siswa ya. Nah, jadi kita mau tidak mau itu harus belajar tentang pembelajaran secara online seperti itu. Nah, masalah kita kan kita ada yang tidak bisa teknologi, ada yang mungkin kurang paham tentang media seperti itu. Itu kan masalah bagi kita, masalah bagi seorang dewasa. Nah, masalah itu mau tidak mau menuntut kita untuk belajar. Seperti itu, Bu. Yang awalnya mungkin tidak tahu Zoom. Saya juga lagi awam. Baru-baru ini juga. Itu jadi kita belajar, mau tidak mau kita harus belajar Zoom. Untuk seperti itu, Bu. Gitu, Bu Dini. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, di sini saya maaf ya, tadi soalnya laptop saya tiba-tiba mati. Ya.
Mohon maaf sekali karena Mbak tadi. Mbak Oke, Mbak Devi, mungkin sebelum lanjut, jenengan bisa menghubungi Mas Rasid untuk bisa kalau misalnya dia jalan-jalan, HP. Oh ya, Pak Rashid, Pak, mohon dimatikan dulu, di-unmute dulu ya, Pak. Di-mute, Mbak. Malah Di-mute. di-mute, nggak di-unmute malah kedengeran. Oh iya. Oke. Ditelepon HP. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dulu. Saya akan memberikan lembar kerja kepada Bapak Ibu sekalian. Halo? 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 Pak Rashid, tolong di-mute Halo? dulu nggih. Gimana? Gimana? Tolong di-mute dulu. No. Saya akan memberikan lembar kerja diskusi untuk Bapak Ibu sekalian. Silahkan dicermati dan dikerjakan secara berkelompok ya, Pak Bu. Kok mandek ya? Coba dites. Halo, tes. Mendengar tidak nggih, Pak Bu? Your network bandwidth low. Terdengar Mbak Devi. Oh iya, soalnya sinyal saya ini di sini. Oke. Karena pada hari ini sudah selesai, marilah kita tutup. Tadi yang membuka siapa nggih? Bu Dini ya tadi ya. Sekarang yang nutup Bu Dini atau Pak Rashid? Oke. Saya yang membuka. Oh ya Bu, silahkan. Kita sudah pertemuan dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Dini telah menutup acara pada hari ini. Mohon maaf kalau saya salah kata, koneksi buruk, dan laptop mati, dan lain-lain sebagainya. Semoga materi saya pada hari ini bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau matikan nggih. Nggih. Jangan dimatikan dulu. Jangan dimatikan dulu. Rekamannya saja yang dihentikan. Oh, rekamannya saja. Rekamannya saja, Mbak. Oh iya. Kita ngobrol sebentar. Ya, ngobrol sebentar. Oke. Mas Roset, kedengaran